Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Tasya dari kelas 10 RPL. Kali ini aku bakal menceritakan ulang atau mempresentasikan ulang tentang salah satu potret salah satu tokoh potret muslimah inspiratif, yaitu Asma binti Abu Bakar. Oke, dalam sejarah Islam ada banyak tokoh hebat yang kisahnya sangat menginspirasi. Salah satunya adalah Asma binti Abu Bakar. Beliau dikenal dengan julukan pemilik dua ikat pinggang, dan di balik julukan itu tersimpan kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan iman yang luar biasa. Siapa Asma binti Abu Bakar? Asma adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adiknya adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, dan beliau menikah dengan Zubair bin Awam dan memiliki seorang putra bernama Abdullah bin Zubair. Asma hidup hampir 100 tahun sehingga beliau menyaksikan perjalanan Islam sejak masa awal hingga berkembang luas. Sejak masih muda, Asma sudah hidup di masa yang penuh ujian. Saat itu, Islam masih baru dan banyak orang yang menentangnya. Tekanan dan tantangan justru membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat dan sabar. Beliau bukan hanya menyaksikan perjuangan itu, tetapi ikut menjadi bagian darinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar hendak hijrah ke Madinah, keadaan sangat menegangkan. Semua harus dipersiapkan dengan hati-hati. Namun, ada kendala kecil, yaitu tidak ada tali untuk mengikat perbekalan makanan. Hal sederhana tetapi sangat penting untuk perjalanan jauh tersebut. Pada saat itulah, Asma menunjukkan kecerdasannya. Ia melepas ikat pinggang yang sedang dipakainya, lalu membaginya menjadi dua bagian. Ikat pinggang itu digunakan untuk mengikat perbekalan. Karena peristiwa tersebut, Rasulullah SAW memberinya gelar Zatun Nitakoin, yang berarti pemilik dua ikat pinggang. Dari tindakan sederhana itu, terlihat besarnya pengorbanan beliau. Setelah Rasulullah dan Abu Bakar pergi, Abu Jahal datang dan memaksa Asma untuk memberitahu keberadaan ayahnya. Namun, Asma tetap diam. Beliau tidak membocorkan rahasia sedikit pun. Walaupun berada dalam tekanan, imannya tetap kuat dan tidak goyah. Setelah menikah, kehidupan Asma sangat sederhana. Beliau membantu suaminya dengan penuh kesabaran. Ia mengambil air, merawat kuda, dan membawa hasil kebun sendiri. Semua dilakukan dengan ikhlas. Dan dari sini kita belajar bahwa kemuliaan bukan terletak pada harta, tetapi pada sikap dan ketulusan hati. Suatu hari, Rasulullah SAW melihat Asma membawa beban yang berat dan menawarkan bantuan. Namun Asma menolak dengan sopan karena ia menjaga perasaan suaminya. Beliau ingin tetap menghormati dan menjaga keharmonisan rumah tangganya. Dan sikap ini menunjukkan kedewasaan dan empati yang luar biasa dari Asma. Dan di masa tuanya, putranya menghadapi ancaman besar. Sebagai seorang ibu, tentu itu bukan hal yang mudah. Namun, Asma memberikan nasihat yang tegas. Ia mengatakan bahwa jika berada di atas kebenaran, maka harus tetap bertahan. Nasihat ini menunjukkan betapa kuatnya iman dan prinsip yang beliau pegang. Walaupun sudah lanjut usia dan tidak dapat melihat, setelah putranya wafat dan sudah lanjut usia dan tidak dapat melihat, Asma tetap berani menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Beliau tidak takut kepada manusia karena keyakinannya hanya kepada Allah. Asma juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Beliau tidak suka menimbun harta dan apa yang dimilikinya sering dibagikan kepada yang membutuhkan. Ia percaya bahwa Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dari masa muda hingga usia senja, Asma tetap menjaga prinsip hidupnya. Kesederhanaan, keberanian, dan keteguhan iman tetap melekat pada dirinya hingga akhir hayat. Dan pelajaran untuk kita yang kita bisa ambil dari kisah Asma binti Abu Bakar, kita dapat belajar banyak hal, yaitu belajar untuk berani dan kebenaran, belajar untuk ikhlas membantu orang lain, belajar untuk tidak mudah menyerah, dan yang paling penting, menjaga iman dalam setiap keadaan. Oke. Kisah Asma mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada fisik atau kekuasaan, melainkan pada keteguhan hati dan iman yang kuat.
Beliau adalah teladan bagi kita semua. Dan semoga dari kisah ini kita dapat menjadi inspirasi dan pengingat agar kita menjadi pribadi yang lebih berani, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf atas kesalahan yang aku buat di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.